Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama ridho Allah, ikhlaskan hati, kuatkan tekad, raih cita-cita. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini, pembelajaran di tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kita di tahun ini mendapatkan ujian dari Allah, yaitu musibah adanya wabah COVID. Dan Ustazah harap dengan ujian kali ini tidak mengurangi rasa semangat anak Ustazah untuk menuntut ilmu. Dan untuk semangat belajar. Meskipun kita terhalang dengan suatu kejadian, tidak menuntut kemungkinan kita tidak bersemangat untuk belajar. Jadi Ustazah harap anak-anak Ustazah tetap semangat ya, solih-solihah. Baik, sebelum Ustazah mulai pembelajaran kali ini, Ustazah harap kalian anak-anak Ustazah bersama-sama kita berdoa kepada Allah supaya wabah ini dan kemudian pembelajaran ini bisa didapatkan ilmunya oleh anak-anak Ustazah dengan lancar. Marilah kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga penyampaian Ustazah di pagi hari ini dapat diterima oleh anak-anak Ustazah. Baik, Ustazah akan mulai pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tematik PKN, dengan Ustazah Rizky tentunya. Ya, sebelum itu Ustazah ucapkan selamat karena anak-anak Ustazah sudah naik di kelas 5. Untuk selanjutnya, sebelum lanjut, yaitu kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari Pancasila dan apa ya yang dimaksud dengan Pancasila itu. Siapakah anak Ustazah yang sudah mengetahuinya? Sebelum itu, silakan anak-anak Ustazah menonton video yang sudah Ustazah siapkan. Di sini ada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini diperankan ada 3, seorang anak, yang pertama ada perempuan, yang kedua ada seorang laki-laki. Jadi yang memimpin adalah Ibu. Ipo mendapatkan sila kelima. Dan selanjutnya, Ipo mendapatkan sila keempat. Selanjutnya, Ipo mendapatkan sila ketiga.
Selanjutnya, Pipo mendapatkan sila kedua. Yang terakhir, Pipo mendapatkan sila pertama. Kemudian Pipo menata dengan susunan seperti yang ada di dada burung Garuda. Yang disayangkan dengan burung Garuda adalah rakyat mulai melupakan 5 nilai dasar Pancasila. Yang dimana burung Garuda menyampaikan pesan bahwa anak-anak haruslah kita menjaga nilai-nilai dari Pancasila. Untuk selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Pancasila selalu menunjukkan kekuatannya sebagai alat pemersatu bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Burung Garuda adalah burung yang mencerminkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. Makna dari lambang Garuda. Setiap bagian dari lambang Garuda Pancasila mengandung makna. 1. Burung Garuda adalah burung yang mencerminkan keperkasaan, kekuatan, dan ketajaman. 2. Banyak bulu pada masing-masing sayap terdiri atas 17 helai, melambangkan tanggal 17. 3. Banyak bulu pada ekor adalah 8 helai, melambangkan bulan ke-8 atau bulan Agustus. Yang keempat, banyak bulu pada pangkal ekor belakang perisai adalah 19 helai, sedangkan banyak bulu leher adalah 45 helai. Jumlah bulu tersebut melambangkan tahun 1945. Makna dari setiap simbol dalam Pancasila. 1. Bintang. Sila pertama disimbolkan dengan bintang. Simbol bintang mencerminkan bahwa setiap manusia memiliki agama. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk memeluk sebuah keyakinan atau agama. Mereka juga dapat beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. 2. Rantai. Sila kedua disimbolkan dengan rantai. Ada rantai bulat dan rantai persegi. Rantai bulat mencerminkan perempuan, sedangkan rantai persegi mencerminkan laki-laki. Lambang rantai mencerminkan bahwa antara laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Pohon beringin. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin mencerminkan negara Indonesia yang berhasil menyatukan keberagaman yang ada. Akar beringin memiliki banyak cabang, namun tetap terpusat pada satu pohon. Hal ini mencerminkan bangsa Indonesia yang beragam, namun tetap bersatu. Kepala banteng. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Kebiasaan banteng mencerminkan bangsa Indonesia yang suka berkumpul dalam menentukan sebuah keputusan. Dalam menentukan sebuah keputusan, hendaknya menggunakan musyawarah mufakat. Saat bermusyawarah, kita harus menghormati pendapat orang lain. Kita juga harus menerima hasil keputusan dengan lapang dada.
Sila Persatuan Indonesia. Nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa bangga, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan sila ketiga. Penerapan nilai-nilai Pancasila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan produk dalam negeri atau pelajar kesenian daerah, menjaga kelestarian alam Indonesia, menjalin hubungan dengan sesama tanpa memandang suku agama. Sila keempat. Nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat adalah setiap warga negara mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Menerima teman yang terpilih menjadi ketua kelas berdasarkan musyawarah, kita harus lapang dada ketika teman yang kita tunjuk tidak terpilih, bermusyawarah dengan keluarga dalam menentukan tempat berlibur, menghargai pendapat anggota keluarga lain saat berdiskusi, menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima adalah mengembangkan sikap luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan serta gotong royong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain, mengembangkan sikap luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan serta gotong royong, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghargai antar sesama dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, mengajari teman yang belum mengerti pelajaran bukan memberinya contekan, menyisihkan uang saku pemberian orang tua untuk ditabung, mendengarkan guru mengajar dengan seksama. Baik, untuk Pancasila, ya Dina, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jadi dasar negaranya Indonesia itu adalah berpedoman pada Pancasila. Pancasila disusun oleh para pendiri proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila adalah sumber dari hukum di Indonesia. Jadi, hukum-hukum yang ada di Indonesia itu berpusat kepada Pancasila. Jadi segala sumber hukum itu berpedoman kepada Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadzah harap penyampaian Ustadzah kali ini tentang Pancasila bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Dan adapun Ustadzah akan menjabarkan sedikit lebih tentang nilai-nilai setiap sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kepercayaan dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi beragama, serta kerukunan antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persamaan derajat hak dan kewajiban, tenggang rasa, serta peduli kepada orang lain. 3. Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Jadi ketika kita sedang bermusyawarah, kemudian kita mendapati keputusan yang sulit, maka kita harus membuat musyawarah itu menjadi wadah untuk kita berkomunikasi. Bukan berarti kita mau menang sendiri. Kemudian kita harus mengambil jalan tengahnya, yaitu dengan mengambil voting seperti itu.
Jika dalam salah satunya terpilih dalam voting tersebut, kita harus berlapang dada untuk menerima apapun keputusan dalam rapat tersebut. Jadi musyawarah itu diharapkan mendapatkan dengan secara mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghargai hasil karya orang lain. Nilai-nilai yang Adapun terkandung dalam tiap video sila yang sudah Pancasila. Ustazah siapkan tentang nilai-nilai yang Nilai-nilai terkandung Pancasila dalam perlu sekali kita Pancasila. kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Adapun nilai yang terkandung dalam sila pertama ini, yang pertama, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kedua, kita harus saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Ketiga, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Adapun makna yang terkandung dalam sila kedua, pertama, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, pertama, kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. 2. Menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu kita harus selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima, pertama, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, yang selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kedua, kita harus selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Ketiga, senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Selanjutnya, silakan menyaksikan video yang sudah Ustazah siapkan. Di sila pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Toleransi antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama. Sudah. Sila pertama, nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, mencontohkan bahwa umat muslim sedang sholat berjamaah tentang kepercayaan yang ada kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama,
kerukunan antar umat beragama. Sudahkah kamu menerapkan nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila? Sila kedua, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu antara perempuan, jadi tidak ada yang si kaya atau si miskin, jadi sama persamaan derajat. Kemudian sikap tenggang rasa, sumbangan untuk korban banjir, peduli kepada orang lain. Sudahkah kamu menerapkan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila? Sila ketiga, nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia. Mengutamakan kepentingan bersama. Menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Cinta tanah air. Sudahkah kamu menerapkan nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Sila keempat, nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama. Menghormati perbedaan pendapat. Melaksanakan hasil keputusan bersama, ketua kelas dipilih berdasarkan keputusan bersama. Sudahkah kamu menerapkan nilai dalam sila keempat Pancasila? Sila kelima, nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil kepada orang lain, contohnya membagikan kue dengan potongan yang sama. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Pengendara kendaraan wajib menghormati hak pejalan kaki. Menghargai karya orang lain. Sudahkah kamu menerapkan sikap sesuai sila kelima Pancasila? Berikut adalah penyampaian Ustazah tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang ingin Ustazah sampaikan bahwa Ustazah tekankan, Ustazah harap anak-anak Ustazah bisa menjalankan 3 hal dalam pembelajaran ini tentang pengembangan karakter anak-anak Ustazah, yaitu tentang tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan terkandung dalam alam, sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu tanpa meninggalkan sholat 5 waktu tersebut. Karena komunikasi kita kepada Allah yaitu dengan cara sholat. Kemudian sikap toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri kita. Jadi kita harus bisa menghargai orang lain. Yang ketiga adalah, Ustazah sampaikan, cinta tanah air. Bagaimana cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Ustazah harap anak-anak Ustazah bisa mengambil pembelajaran hari ini. Baik, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Padi dan kapas. Sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Padi adalah makanan pokok bangsa Indonesia, kapas adalah bahan baku pakaian. Kapas dan padi mencerminkan kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kemakmuran. Setiap manusia harus bersikap adil dan bijaksana terhadap sesama agar kemakmuran dapat merata. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama adalah sebagai berikut. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut ditandai dengan memeluk dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tanpa memandang rendah agama lain. Nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama adalah masyarakat Indonesia percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Menerapkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama agar tercipta kerukunan hidup antar umat beragama. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Penerapan sila pertama. Penerapan nilai-nilai Pancasila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Saling mengingatkan anggota keluarga untuk tepat waktu, menghargai teman yang sedang beribadah, kerjasama dengan tetangga tanpa membedakan suku dan agama. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua adalah mengembangkan sikap tenggang rasa, tepa selira, dan berbaur dengan orang lain, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Penerapan sila kedua. Penerapan nilai-nilai Pancasila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Selalu menyapa tetangga dan tidak gaduh saat malam hari, menghargai teman yang sedang beribadah, tidak menghina orang lain yang berbeda dengan kita. Penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Melakukan kegiatan atau acara-acara bakti sosial, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke negara-negara yang sedang mengalami konflik, menghormati dan rajin membantu orang tua, membantu teman yang sedang tertimpa musibah, menolong tetangga yang tertimpa musibah. 3. Sila Persatuan Indonesia. Nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nilai luhur yang terkandung dalam sikap ketiga, sila ketiga adalah mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa bangga, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan sila ketiga. Menggunakan produk dalam negeri atau belajar kesenian daerah, menjaga kelestarian alam Indonesia, menjalin hubungan dengan sesama tanpa mengandung suku bangsa, agama, ras. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Menerima teman yang terpilih menjadi ketua kelas berdasarkan musyawarah, kita harus lapang dada ketika teman yang kita tunjuk tidak terpilih, bermusyawarah dengan keluarga dalam menentukan tempat berlibur, menghargai pendapat anggota keluarga lain saat berdiskusi, menghargai pendapat orang lain. Sila kelima, nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima adalah
Mengembangkan sikap luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan serta gotong royong, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain, mengembangkan sikap luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan serta gotong royong, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, saling menghargai antar sesama dapat menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, mengajari teman yang belum mengerti pelajaran bukan memberinya contekan, menyisihkan uang saku pemberian orang tua untuk ditabung, mendengarkan guru mengajar dengan seksama. Baik, untuk Pancasila, ya Dina, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jadi dasar negaranya Indonesia itu adalah berpedoman pada Pancasila. Pancasila disusun oleh para pendiri proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila adalah sumber dari hukum di Indonesia. Jadi, hukum-hukum yang ada di Indonesia itu berpusat kepada Pancasila. Jadi segala sumber hukum itu berpedoman kepada Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadzah harap penyampaian Ustadzah kali ini tentang Pancasila bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Dan adapun Ustadzah akan menjabarkan sedikit lebih tentang nilai-nilai setiap sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kepercayaan dan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, toleransi beragama, serta kerukunan antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persamaan derajat hak dan kewajiban, tenggang rasa, serta peduli kepada orang lain. 3. Persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Jadi ketika kita sedang bermusyawarah, kemudian kita mendapati keputusan yang sulit, maka kita harus membuat musyawarah itu menjadi wadah untuk kita berkomunikasi. Bukan berarti kita mau menang sendiri. Kemudian kita harus mengambil jalan tengahnya, yaitu dengan mengambil voting seperti itu. Jika dalam salah satunya terpilih dalam voting tersebut, kita harus berlapang dada untuk menerima apapun keputusan dalam rapat tersebut. Jadi musyawarah itu diharapkan mendapatkan dengan secara mufakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghargai hasil karya orang lain. Adapun video yang sudah Ustadzah siapkan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam perlu sekali kita Pancasila. kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Adapun nilai yang terkandung dalam sila pertama ini, yang pertama, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kedua, kita harus saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Ketiga, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Adapun makna yang terkandung dalam sila kedua, pertama, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia,
sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, pertama, kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. 2. Menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu kita harus selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari sila kelima, pertama, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, yang selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kedua, kita harus selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan.